Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahra dahirina amin. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah. Assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin. Assalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalamu alayka ya rahmatan lil alamin. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Dan lagi fikih salah. Halaman berapa? Apa bacaannya? Bermula babu awqatis sholati ay hadza babu awqatis sholah. Ini bab menyatakan segala waktu sembahyang. Dan tatkala adalah sembahyang zuhur itu mula-mula sembahyang yang zuhur, dan sanya telah memulai Allah Ta'ala dengan dia pada firman-Nya aqimis sholata liduluki syamsi. Artinya, dirikan olehmu ya Muhammad akan sembahyang zuhur tatkala gelincir matahari. Maksudnya, ini bab penjelasan masalah waktu-waktu sembahyang. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutah. Sesungguhnya sembahyang itu atas orang yang beriman ada ketentuan waktunya. Jadi sembahyang yang 5 waktu itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan waktu-waktunya, sehingga seseorang tidak boleh melaksanakan sembahyang di luar waktunya, baik sebelum waktunya atau sesudah waktunya. Lalu sebagai patokan waktu itu, sembahyang ini banyak mengacu dengan matahari, bukan bulan, tetapi acuannya adalah matahari. Kenapa? Karena kalau kita memperhatikan dalam Islam itu ibadah fikih pastilah terkait dengan waktu. Maka ada yang berkaitan dengan bulan, ada yang berkaitan dengan matahari. Kita puasa itu terkait dengan bulan, yaitu bulan Ramadan.
Apabila belum masuk bulan Ramadan maka tidak boleh puasa. Kemudian hari raya itu terkait dengan bulan. Iyalah, kalau Syawal belum masuk maka tidak boleh hari raya. Apalagi haji. Rasulullah atau Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumatun. Haji itu ada beberapa bulan yang sudah ditentukan. Ada ketentuan bulannya, bukan matahari, tapi bulan. Bulan haji itu ada 3 bulan. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, itu disebut dengan bulan haji. Ini kita sudah masuk bulan haji. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, itu disebut bulan haji. Namun puncaknya dalam pelaksanaan ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Lalu Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Pokok daripada haji itu adalah Arafah. Nah, Arafah itu pun terkait dengan bulan, yaitu 9 Zulhijjah, terkait dengan bulan. Adapun sembahyang itu tidak terkait dengan bulan. Sembahyang ini terkait dengan matahari. Artinya apa? Artinya orang walaupun kadada beisi jam tangan itu bisa saja mengetahui zuhur sudah masuk, zuhur sudah habis, asar masuk, maghrib masuk, isya masuk, subuh masuk, karena acuannya adalah matahari. Adalah hubungannya waktu ini secara mutlak dengan waktu atau jam. Sebenarnya secara pokok kedada. Namun untuk mempermudah mengetahui keadaan matahari itu dengan keadaan jam, lalu didukung oleh jam. Lalu jam ini hanya terkait dengan ilmu hisab. Hanya terkait dengan ilmu hisab atau ilmu falak. Secara khusus, skala secara khusus ilmu hisab itu tidak ada kaitannya dengan sembahyang. Secara khusus yang terkait dengan sembahyang itu adalah posisi matahari. Posisi matahari. Nah, itu yang berkaitan langsung. Sehingga orang bahari karena makanya di sini dijelaskan orang bahari di kitab, di hadis dijelaskan bagaimana caranya mengetahui zuhur itu sudah masuk, asar itu sudah masuk sekalipun kita kadang mempunyai jam. Coba kita pastikan, kita pastikan kalau di zaman Rasulullah kira-kira ada jam. Ada jam. Zaman Rasulullah ada jam. Arloji adalah ada. Berarti sembahyang kada terkait dengan ilmu hisab. Lagi sembahyang kada terkait dengan ilmu hisab. Zaman sahabat, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Utsman, zaman Ali, patokan waktu sembahyang itu hanya dengan matahari. Dulu mungkin di zaman penjajahan, zaman Belanda,
kita hanya orang-orangnya aja nang bejam, ya kan? Hanya orang-orangnya aja bejam. Lalu kayak apa untuk mengetahui waktu sembahyang? Iya, orang bahari itu berisi di muka masjid jidar, ada jidar. Dari jidar inilah kau mengetahui posisi matahari sehingga tahu waktu sembahyang masuk tanpa jam, tanpa jam. Jadi sekali lagi, sembahyang tidak terkait langsung dengan ilmu hisab atau tidak terkait langsung dengan jam. Nah, belakangan ada ilmu hisab. Ilmu hisab ini ilmu memakai atau yang disebut dengan ilmu falak. Ada teorinya khusus, ada alatnya untuk mengukur waktu, ada alat, ada hitungannya untuk menghitung peredaran bulan. Maka dengan alat ini orang memudahkan mengetahui waktu sembahyang dengan ukuran jam. Ya lagi, itu belakangan hanya ada bejam, lalu ditentukanlah zuhur jam 12 lewat sekian, habis zuhur jam 3 lewat sekian, asar jam 3 sekian, maghrib jam 6 lewat sekian, isya jam 7 lewat sekian, subuh jam 5 kurang sekian menit umpama. Nah, itu dengan cara ilmu hisab, ilmu falak. Nah, itu untuk mempermudah, sehingga kita kada lagi melihat bulan, kada lagi melihat matahari. Coba nih zuhur, matahari cagat bergelincir sedikit, zuhur. Kena sampai, biar kita jelas dulu. Kena sampai ini bilah diumbayangi, umbayangannya ada, diukur lebih sedikit, habis waktu zuhur. Tak panjang umbayang pada barangnya, habis waktu zuhur, masuklah waktu asar. Matahari terus. Nah, kaina tinggalam matahari, ada cahaya merah. Ini jelas kaina kelihatan bagi orang yang berada di pesisir pantai laut. Kelihatan habang. Dadah. Nah, ini mataharinya tinggalan, masuk maghrib matahari. Lalu hilang syafaqul ahmar. Sampai cahaya merah ini hilang, masuklah isya. Biar kada bejam kada apa. Begitu subuh adalah terbit fajar ngarannya. Terbit fajar menyingsing. Ada cahaya-cahaya menggaris di atas langit menandakan matahari segera timbul. Bejamlah, kada perlu bejam sudah tahu. Dulu. Nah, sekarang lalu kita orang ada ahli ilmu falakiyah, lalu terbantu kita dengan ilmu hisab itu untuk mengetahui masuknya waktu sembahyang, sekalipun kita kadang melihat matahari. Iti hijam, oh masih zuhur. Iti hijam, oh ini sudah asar. Iti hijam, ini masih maghrib. Iti hijam, ini isya. Jadi alhamdulillah ada ilmu falak untuk memudahkan kita mengetahui waktu. Tapi sekali lagi asalnya kada terkait dengan ilmu falak. Nang lainnya seberataan lawan bulan.
termasuk menentukan awal puasa, awal Syawal. Mulai zaman Rasulullah, sekali lagi coba kita perhatikan. Mulai zaman Rasulullah, Nabi itu menentukan awal Ramadan, menentukan awal Syawal itu dengan bulan. Lalu Nabi bersabda, "Sumu liru'yatihi." Berpuasalah kalian karena melihat bulan. Wa aftiru liru'yatihi. Berbukalah kalian atau berhari rayalah kalian dengan melihat bulan. Fa in gumma alaikum, maka jikalau cuacanya mendung sehingga bulan tidak terlihat atau bulannya kecil sehingga tidak terlihat, kata Nabi, faqmilul iddata sya'bana salasina yauman, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban 30 hari. Paham ya? Ini dipakai zaman Rasulullah. Rasulullah tidak pernah berbuka puasa, kada pernah hari raya memakai ilmu hisab, kada pernah. Ninggal Rasulullah. Biar jelas, diganti Khalifah Abu Bakar Siddiq. Kayak apa menentukan awal puasa, awal Syawal dengan melihat bulan? Zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an menentukan awal puasa, menentukan hari raya tidak dengan ilmu hisab, tetapi dengan melihat bulan. Sampai zaman Sayyiduna Al-Hasan, sampai zaman Khalifah Muawiyah, sampai seterusnya zaman tabi'in, tabi'in, sampai zaman sekarang. Seluruh dunia menentukan awal Ramadan, awal Syawal seberataan tidak ada yang memakai ilmu hisab, tetapi memakai melihat bulan atau yang disebut dengan ru'yatul hilal. Paham ya? Sedunia sampai sekarang. Artinya apa? Artinya melihat bulan ini metode umum. Seduniaan orang memakai metode umum. Kenapa? Karena Nabi memadahkan itu lewat melihat bulan. Kemudian lalu ada ilmu hisab. Ada ilmu falak, ilmu hisab. Dalam fikih, sekali lagi, dalam fikih boleh seorang ahli hisab dia wajib mengambil apa hasil ijtihadnya. Maka ulun ahli hisab, ulun menghisab ternyata besok hari raya, ulun silahkan mengambil, boleh, tapi terbatas untuk ulun. Berikut diperbolehkan bagi orang yang mempercayainya. Diperbolehkan bagi orang yang mempercayainya, namun jangan diumumkan. Ini yang jadi masalah sekarang. Kok kenapa hisab itu wilayah khusus, bukan wilayah umum? Bahasa kita ini untuk khusus, tidak untuk diumumkan, tidak untuk diumumkan. Ketika wilayah khusus ini diumumkan, maka menjadi umum gak ada. Ini yang jadi masalah. Lalu ribut. Padahal ini aturan, silahkan aja. Hukum fikih memperbolehkan, silahkan, tapi jangan diumumkan. Jangan diumumkan.
Nah, Imam Syarqawi kalau kada salah, Sidin mengambil sikap supaya ketika terjadi perbedaan antara melihat bulan dengan hisab, maka beliau mengambil sikap hukmul imam yarfa'ul khilaf. Kata beliau, keputusan pemerintah itu menyudahi perbedaan pendapat. Artinya ikuti keputusan pemerintah supaya jangan berbeda. Jelas dalam hukum fikih. Lalu dalam hukum fikih lagi nih pulang. Karena Anda pulang karena ada nama takun lawan orang malam tadi malam ini bermimpi lawan Rasulullah. Bermimpi lawan Rasulullah, asli bermimpi lawan Rasulullah. Kenapa? Karena Nabi mengaku aku Muhammad Rasulullah asli. Nabi mengatakan man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqzah fasyaitanu la yatamassalu bih. Orang yang bermimpi lawan aku, ujar Nabi, benar. Karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Bukti itu Rasulullah, beliau mengaku aku Muhammad Rasulullah, bukan tangguhan di hati. Nah, hati-hati kalau orang bermimpi Rasulullah tapi garunuman di hati aja, orang ramai berkumpulan Rasulullah sakut aja, itulah lain. Itu hanya getaran hati kita. Atau orang kita bermimpi sekelompok orang lalu tumbur, tuh Rasulullah ada, benarkah? Belum tentu, karena ini hanya suara orang. Paham biarlah, jangan salah. Nang bujur itu Nabi bepadah, kita betakunkah atau Nabi bepadahkah? Ana Muhammad Rasulullah, aku Muhammad Rasulullah. Hak. Lalu dalam mimpi tadi Rasulullah memadahkan si fulan hari raya besok. Hari raya besok. Kayak apa ya? Maka hukum fikih mengatur yang punya mimpi ini wajib besok hari raya. Tapi tidak boleh menghabarkan kepada orang lain. Orang lain pun apalagi diulah fatwa umum, itu kada boleh. Ulun memimpi Rasulullah, lalu ulun umumakan lawan pian, ulun mimpi lawan Rasulullah, kita isuk hari raya karena Rasulullah memadahkan. Pian kada boleh mengombati, kada boleh. Walaupun itu benar. Kenapa? Acuan hukum itu bukan mimpi. Lagi acuan hukum, pedoman hukum itu bukan mimpi, apalagi suara gaib. Apalagi hanya sekadar temimpi datuk memadahkan isuk hari raya, kada bisa. Nah, ada pun ulun nang bermimpi, ulun wajib hari raya isuk, tapi ulun harus sembunyi-sembunyi. Dan ulun kada perlu pada aku temimpi Rasulullah, karena Rasulullah kada perlu, karena itu akan menjadi fitnah. Udah, napa hari raya? Ya aku berdulu hari raya. Napa alasannya? Alasan pribadi, tidak bisa diutarakan kepada umum. Situ hari raya, silahkan hendak isuk hendak apa, terserah. Paham biar? Jadi kayak lagi acuan puasa hari raya itu bukan acuan waktu, tetapi acuannya bulan. Tidak ada hubungannya dengan
Dengan apa? Waktu sembahyang tidak ada hubungannya secara langsung dengan ilmu falakiyah, tapi ini terkait dengan matahari. Coba kita lihat di dalam kitab. Tatkala adalah sembahyang zuhur itu, mula-mula sembahyang yang zahir, dan saya telah memulai Allah Ta'ala dengan dia pada firman-Nya. Maksudnya, sembahyang yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah itu adalah sembahyang zuhur. 27 Rajab Nabi Isra Mi'raj menerima kewajiban sembahyang bagi beliau dan umat beliau. Sebelum subuh sidin datang, tapi belum ada pelajaran sembahyangnya. Pelajaran sembahyangnya belum ada. Teknik melakukan aturan itu tidak ada. Lalu subuh kada dilakukan sembahyang. Subuh itu Jibril turun memberikan pengajaran tata cara sembahyang. Dilajari sudah ilmunya, maka zuhur memulai sembahyang. Nah, karena zuhur ini pertama kali sembahyang yang dikakukan oleh Rasulullah sesuai dengan firman Allah. Allah berfirman, Aqimis sholata liduluki syamsi. Aqimis sholata liduluki syamsi. Dirikan olehmu ya Muhammad akan sembahyang zuhur tatkala gelincir matahari. Matahari kan? Muhammad dirikan sembahyang ketika matahari gelincir. Berarti zuhur lah, zuhur. Gelincir dari apa? Bergisir dari pertengahannya. Lamun bahasa kita bahari pakai jidar. Nah, pian kita ngalih pakai tongkat, pakai bilah, pakai ini nah zuhur. Bila inya rata humbayangnya kada ada humbayang, berarti ngarannya pas pertengahan siang. Lalu disebut istiwa. Cagat matahari nih, matahari cagat karena humbayangnya kada ada. Amin lah. Nah, itu jam 12. Itu jam 12 waktu. Lalu matahari bergeser, blek bergeser kemana? Ke arah barat, disebutlah gelincir matahari. Lalu timbul bayangan ada sedikit. Zuhur tuh masuk tuh zuhur. Enggak, ya nang jidar itu ya. Bila cagat, nah ya kada ada bahan bayang cagat, berarti istiwa ngarannya. Cagat matahari ada beumbayang ke arah barat sedikit beumbayang, berarti masuk zuhur. Masuk zuhur. Dan adalah ia mula-mula sembahyang yang diajarkan dia oleh Jibril bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sembahyang zuhur ini nang pemulaan Sayyiduna Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Nabi. Zuhur dulu hanya sembahyang zuhur. Nah, memulai segala imam kita Syafi'iyah dan lainnya dengan menyatakan waktu zuhur. Nah, lalu dihitunglah waktu itu mulai zuhur karena sembahyang nang pemulaan itu adalah zuhur, maka waktu itu diawali dengan zuhur. Bermula awal waktu zuhur itu daripada zawal
Artinya gelincir matahari daripada khat garis nisfin nahar, pertengahan siang, pertengahan langit pada pihak maghrib, pada yang zahir bagi kita tiada pada diri pekerjaan, dan dinamai sampai matahari kepada pertengahan langit itu dengan halatul istiwa. Ya naulun sampai tadi. Nah, lalu dijelaskan oleh Datuk Galambayan, awal waktu zuhur itu mulai bergeser matahari ke barat. Tapi cagat dulu asalnya. Nah cagat ini ngarannya istiwa. Jam 12 tuh bila cagat tuh. Bergeser sedikit, nah masuk zuhur. Lalu jam 12 lewat 5, jam 12 lewat sekian waktunya habis. Ketika rambang matahari atas bayang-bayangnya, pada ketika rambang matahari, jika ada bayang-bayang rambang atau dengan mendatang bayang-bayang sesuatu, jika tiada ada baginya bayang-bayang pada ketika rambang. Nih itu aja lah, nih cagat. Nah, cagat nih istiwa ngarannya. Lalu timbul bayangan, berarti zawal ngarannya bergelincir matahari, masuklah waktu zuhur. Nyaman kalau pian di tengah hutan ada ngalih kada, cari bilah tajak, adalah bayangannya. Ada air takabarat situ, ada takabarat, berarti sudah zuhur. Sudah zuhur. Kita dah. Jadi kada perlu pakai jam kan kau aja. Terus waktu zuhur itu habisnya bila, dan akhir waktu zuhur itu hingga jadilah bayang-bayang sesuatu seumpamanya lain daripada bayang-bayang istiwa, yakni lain daripada bayang-bayang sesuatu yang maujud ia pada ketika rambang, dan adalah bayang-bayang rambang itu senantiasa maujud, tiada hilang pada tiap-tiap negeri, yang adalah jauhnya daripada khat istiwa lebih daripada kadrun milun a'zam, yaitu 23 derajat dan 35 dakika, seperti negeri Mesir, Syam, Roma. Dan terkadang hilang bayang-bayang rambang itu segala dalam sekali dalam setahun pada tiap-tiap negeri yang adalah jauhnya daripada khat istiwa bersamaan dengan qadar mil a'zam, yaitu tatkala masuk matahari pada awal surtan. Nah ini ilmu falak ngarannya. Kita teruskan, jika ada negeri itu pada pihak shimal, selatan, seperti Madinah yang musyarrafah, atau tatkala masuk matahari pada awal Judi, maka ada negeri itu pada pihak junub, dan terkadang hilang bayang-bayang rambang 2 kali di dalam 1 tahun pada tiap-tiap negeri yang adalah jauhnya daripada khat istiwa terkurang daripada mil a'zam, seperti Makkah yang musyarrafah sekali pada ketika bertambah mil dan sekali pada ketika berkurang ia. Dan demikian lagi hilang bayang-bayang rambang 2 kali di dalam setahun pada tiap-tiap negeri yang ada ia pada khat istiwa tatkala masuk matahari pada awal hamal, dan segala sekali tatkala pada masuk awal mizan. Intinya bila kita ukur aja, kita ukur bila ada humbayang, kita ukur pas humbayang ini sama habis di zuhur. Habis di zuhur. Mun ada bebayangan barang bayangan asal benar ini tuh kada dihitung. Ini pas bila lebih sedikit, nah asar tuh.
Kada kawajar mengetahui ya kalau mun kita nggak ada turun bercagat, disitulah fungsinya ilmu hisab jam tadi. Lalu kita ada basic acuan jam, awal zuhur jam sekian, akhir zuhur jam sekian. Supaya apa? Yuk kita mengetahui waktu itu. Satu, supaya kita dapat melakukan sembahyang di dalam waktunya. Jangan sampai sebelum waktu atau sesudah waktu. Sebelum waktu tidak sah, di luar waktunya sah tapi haram. Sah tapi haram. Lalu yang paling afdal itu adalah awal waktu. Awal waktu itu begitu orang azan, sembahyang sunat, qamat, kemudian sembahyang. Itu namanya awal waktu. Lalu Nabi mengatakan, afdalul a'mali as-salatu li awali waktiha. Paling afdal amal yaitu sembahyang di awal waktunya. Jelas kalau lah sembahyang zuhur lah, nah jelas sudah. Itu batasan awal zuhur kemudian akhir zuhur. Berkaitan dengan jam, ini ulun kada komodahkan karena kada hafal. Jadi zuhur pian tinggal melihat di masjid, biasanya ada jadwal, ada di masjid jadwalnya. Jadwal jam zuhur, asar, maghrib, isya, nang ukurannya wit. Karena ada orang dua, ada orang memakai wit, arti memakai itu waktu Indonesia Tengah. Lah, waktu Indonesia Tengah. Ini bila jadwal yang dikeluarkan dari Kementerian Agama atau Pengadilan Agama. Apabila jadwal dari pondok-pondok itu biasanya kadang memakai wit, tetapi waktu sekarang, waktu itu lalu selisih, ada nang selisihnya sekian berbeda, pada hakikatnya sama. Nah, supaya kita ini nyaman, maka ada berisi jadwal sembahyang itu nang wit aja. Nang kayak kita nih jam nih wit nih kada sama kada lawan orang waktu. Kita nih sama lawan orang Jakarta. Kenapa selisihnya sejam? Berselisih sejam maksudnya tuh anunya kayak itu tuh sama pada memakai wit, bahasanya bukan waktu setempat, bukan. Habis kemudian bermula pada menyatakan segala waktu 5 itu firman Allah Subhanahu wa taala ila akhirih, wallahu subhanahu wa taala a'lam bissawab. Silakan ada pertanyaan di luar masalah boleh. Silakan. Iya. Iya. Kayak apa itu? Dalam fikih hari raya itu dilakukan persis 1 Syawal. Sembahyang hari raya itu 1 Syawal. Itu tuh. Bagi nang hari Jumat sembahyang hari Sabtu, berarti baginya tuh 2 Syawal. Ya kalau itu kan aneh tuh. Aneh. Berarti sembahyangnya kada salah, bukan bicara kada sah. Kenapa? Karena sembahyang hari raya itu boleh aja diqadha. Boleh aja diqadha. Pian umpamanya lah pagi tuh karena ngantuk banget tuh guringan kada sembahyang hari raya, bangun zuhur sembahyang hari raya tapi niatnya qadhaan mengqadha, maka niatnya itu mengqadha.
karena memang kada sembahyang hari itu. Kayak kita nih, maunya tadi deh pagi kada sembahyang, bangun jam siang udah sembahyang hari raya, tapi niatnya qadaan, niatnya mengqadha. Kalau tulen ay orang hari raya bagi orang nang hari Sabtu, bagi nang hari Jumat itu kan hari kedua tuh. Bolehlah, istilahkan. Tapi ingatakan nang bagus, niatkan mengqadha. Karena hari Jumat itu kada sembahyang. Itu kada pelik, ada nang pelik. Hari Jumat mau khutbah, hari Sabtu mau khutbah. Nah itu wallahu a'lam bisawab. Dalam pengertian mun khutbahnya kada apa-apa. Khutbah itu kan kada apa-apa karena bukan bagian rukun sembahyang. Hari Jumat mau khutbah tapi kada jadi imam. Nah, sudah ada sembahyang hari raya? Sudah kalau? Sudah. Lalu hari Sabtu kada jadi imam kada? Cuma kada tahu sembahyang apa nih, kada tahunya, kada tahu. Cuma mau khutbah juga pulang. Mau khutbahnya boleh aja 2 kali. Karena ini kada terkait dengan rukun sembahyang hari raya. Nang jadi masalah itu nang hari Sabtu itu ini sembahyang apa? Barang aja sembahyang apa karena penting kau khutbah dulu. Nah itu wallahu alam. Cuma mau khutbahnya boleh aja Jumat mau khutbah, Sabtu mau khutbah. Lihat. Kenapa? Karena itu bukan bagian daripada syarat rukun dalam sembahyang hari raya fitrah atau hari raya kurban. Silakan, Anda lagi. Ada. Ada lagi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah 'ala kulli hal. Na'udzu billahi min hadi as'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum.